Pemirsa, siapa sebenarnya yang ingin materi debat ini dibocorkan? Kita tanya saja langsung kepada para narasumber yang telah hadir, yaitu Vicky Satari, Direktur Konten Debat Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin. Kemudian ada Valdo Maldini, Jubir BPN Prabowo Sandiaga, dan dari Gedung KPU juga telah bergabung bersama kami Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Pramono terlebih dahulu. Pak Pramono, sebenarnya siapa sih Pak yang minta dalam tanda kutip bocoran kisi-kisi ini Pak? 01 apa 02 Pak? Ya, halo Mbak, halo Bung Vicky, halo Bung Valdo. Siapa? Saya kira perkembangan 2 hari terakhir sudah mengarah ke diskusi yang lebih hangat begitu ya di ruang publik. Saya kira masing-masing pihak sudah mulai calm down, sudah mulai tidak lagi saling menyerang siapa yang tidak bersedia atau siapa yang menginginkan diberi kisi-kisi. Saya kira arahnya sudah mulai makin kondusif begitu, dan itu harus kami hargai bahwa kedua belah pihak memang punya tanggung jawab untuk ikut menjelaskan kepada koalisinya, kepada seluruh juru bicaranya, kepada seluruh konstituennya apa-apa yang disepakati di dalam forum rapat begitu ya. Karena bagaimanapun kesepakatan yang dihasilkan melalui rapat yang berlangsung 5 kali sampai kemarin petang itu adalah gentleman agreement gitu ya. Jadi itu adalah kesepakatan luhur di antara orang-orang yang kesatria, yang dewasa, yang harusnya dijunjung dengan secara bertanggung jawab dan dipertahankan secara bertanggung jawab begitu. Oke. Jadi saya apakah kira tidak membocorkan relevan untuk menanyakan siapa yang mengusulkan. Oke, apakah membocorkan kisi-kisi ini menjadi jalan tengah karena ada yang satu meminta jangan ada debat, hanya pemaparan visi misi, yang satu kekeh mau debat. Apakah kemudian membocorkan kisi-kisi dalam tanda kutip ini adalah jalan tengah? Saya kira bukan juga. Memang agak sulit sih Mbak untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang sudah ada begitu ya. Seolah-olah dianggap bahwa yang sudah ada sebelum-sebelumnya itu sesuatu yang baku dan pasti baik begitu. Oke. Padahal kita belum tahu ini ada formasi baru, format baru yang sebenarnya lebih dialogis karena dibuka peluang untuk saling mengajukan tanggapan, untuk menjawab tanggapan dan seterusnya sehingga selain soal pertanyaan yang memang daftarnya sudah diberikan, itu dibuka ruang yang sangat luas untuk saling mengajukan pertanyaan begitu. Baik, Pak Pramono, karena dengan adanya bocoran kisi-kisi ini, ada yang dianggap ada satu kubu yang takut debat, ada satu kubu siap untuk debat. Sebenarnya seperti apa Pak dalam rapat tertutup itu? Saya kira rapat berlangsung dengan sangat hangat. Tidak ada ngotot-ngototan, tidak ada keras-kerasan bicara begitu ya. Jadi semua berlangsung dengan mengedepankan musyawarah mufakat, lancar sekali, dan kedua-dua belah pihak lebih banyak dan hampir selalu menemukan kata sepakat untuk membahas setiap persoalan gitu. Hampir tidak pernah ada sesuatu yang harus deadlock begitu. Oke, baik, saya ke Valdo. Valdo, benar tidak katanya kubu Prabowo Sandiaga yang katanya awalnya tidak ingin debat, hanya pemaparan visi misi saja? Kata siapa? Berita yang beredar. Oh gitu. Ya kan saya tanya dulu, nanti malah saya patahin langsung kan. Pertama terima kasih untuk ini ya, untuk apa yang kalau kami sih selalu mengapresiasi KPU pada prinsipnya Mbak. Jadi terkait debat visi misi ya. Kemarin sempat ada isu debat visi misi dulu, tim ses yang debat ya, gitu kan tanggal 9. Nah, kalau kita sih sebenarnya saya telah coba bertanya juga karena memang di bawah itu sangat banyak informasi yang bergulir terkait beberapa kebijakan-kebijakan menjelang tanggal 17 apa sih, ini. Valdo, yang bergulir di bawah? Ya, misalnya terkait soal pertanyaan yang dibocorkan ini gitu. Bahwa publik bertanya kepada kami sebagai caleg misalnya di Kabupaten Bogor dan juga ke konstituen lain. Terus ditanya ini gimana? Nah, kami merasa memang kalau Pak Prabowo Sandi pada prinsipnya siap, mau apapun modelnya. Karena yang kita butuhkan adalah pemimpin yang siap untuk ditanyakan kapanpun, kalau seandainya tidak ada pertanyaan ya,
Kita kan pengen pemimpin ini menguasai semuanya, sembari punya pemahaman mendalam untuk isu-isu tertentu. Kalaupun pertanyaan ini dibuka, tentu kita harapkan data-datanya nggak salah. Jawabannya lebih terfokus. Ya, jadi nggak ada lagi tuh misalnya di sosial media kandidatnya ngomong data X ternyata faktanya Y gitu. Nah, itu kan juga menjadi sebuah keinginan yang kita dambakan. Jadi menurut kami sih mau terbuka mau tertutup itu tidak menjadi masalah sebenarnya pertanyaan ini. Oke. Kalau untuk Anda sendiri kubu Prabowo Sandiaga sebenarnya lebih pilih yang mana? Lebih pilih dibocorkan hanya pemaparan visi misi saja satu arah atau debat terbuka? Kita siap mengikuti semua aturan KPU pada prinsipnya yang kami dapatkan dan arahan yang kami terima, bahwa mau dibuka semuanya, mau visi misi pakai tim ses, mau debat dan visi misi. Kalau menurut kami yang tidak kalah jauh lebih penting adalah kalau bisa sebisa mungkin visi misi ini sebanyak-banyaknya disampaikan ke publik. Karena kan publik belakangan mulai pusing nih, oh perdebatan diksi antara genderuwo sama pete gitu kan. Nah, sedangkan gitu aja kita tim ses dan udah nyampein visi misi aja dirasa kurang, apalagi kalau dibatas-batasin. Itu kalau menurut kami. Oke, baik, saya ke Bang Vicky. Bang Vicky, sebenarnya siapa sih yang minta bocoran ini atau siapa sih yang minta tidak usah ada debat, hanya satu arah? Anda ikut rapat ketika itu? Saya kebetulan diberikan tugas untuk mengikuti ya, maksudnya sebagai perwakilan dari 01 dari mulai awal rapat. Jadi sebetulnya berkenaan dengan format itu langsung usulan dari KPU seperti yang tadi disampaikan di teaser sebelumnya, bahwa spiritnya adalah tadi transparansi, jangan sampai mungkin dari KPU gitu ya, maksudnya bisa apa yang tadi disampaikan lah poinnya, tapi pada saat ketika setelahnya menjadi yang disebut kontroversi, sebenarnya kita juga aneh juga karena itu disepakati, tidak ada sedikit pun dalam setiap rapat itu dipermasalahkan karena di sejak awal sudah langsung oke. Masing-masing oke karena bicara debat itu ada sesinya. Jadi sebenarnya kan ada di segmen 1 itu ada penyampaian visi misi di awal. Kemudian di segmen 2 itu baru pendalaman berdasarkan topik. Yaitu tadi HAM, hukum dan terorisme. Itu tadi kan diundi kemudian dijawab kan dari sekian bank pertanyaan masing-masing paslon dapat satu pertanyaan per topik. Setelah itu ada segmen berikutnya di mana masing-masing paslon saling bertanya sesuai topik. Jadi sebetulnya pun berkenaan dengan dari sisi debat, esensi debatnya itu ada juga sebetulnya. Jadi ini cuman berkenaan dengan topik pertanyaan yang disusun oleh panelis, yang sebetulnya dibuka menjadi bank pertanyaan pun itu diundi kan nantinya. Diharapkan bicara utuh masing-masing paslon. Tapi kembali kalau dari sisi kami pun sebetulnya paslon kami siap mengikuti apapun, menghargai keputusan KPU ya. Dalam hal ini kalau memang usulannya tertutup atau terbuka gitu, sebenarnya kita juga mengikutilah prinsipnya begitu. Tapi sejak awal memang tidak ada perdebatan di dalam forum rapat. Memang tidak ada perdebatan, tidak ada yang sekali. Hanya setuju visi misi saja. Semua satu suara. Semua satu suara. Oke, Mas Vicky ketika itu siapa saja yang ikut rapat dari kedua belah? Kalau di rapat pertama itu saya kebetulan kurang familiar untuk kalau di tim 1 saya dengan Mas Aryo Bimo ya selalu hadir gitu. Kalau di tim 02 saya di rapat perdana ini nggak kurang familiar. Pak Priyo itu memimpin tim 02 sejak rapat yang kedua seingat saya, dan seterusnya. Jadi itu mungkin informasi. Oke, berarti pada saat rapat tertutup itu sama sekali tidak ada perdebatan? Tidak ada. Jadi menurut Anda apa tadi yang disampaikan membuat Pak Pramono itu tadi? Apa yang membuat polemik ini kemudian bergulir? Ya tadi seperti yang disampaikan Uda Valdo ya, berkenaan dengan di bawah mungkin kan sebuah ada pertanyaan-pertanyaan. Ya kita pertama bingung sebagai pelaku ya, artinya kan saya hadir di setiap rapat gitu. Ini apakah pertanyaan pertama apakah ada koordinasi kah gitu kan? Apakah tidak koordinasi kah? Ada statement-statement yang keluar kemudian jadi kontra dengan keputusan yang diambil bersama sebetulnya, atau ada hal-hal yang memang ya kita nggak ngerti juga gitu kan? Kenapa bisa bisa jadi berbeda ya gitu ya dengan yang diputuskan. Baik, Valdo sendiri. Seperti apa koordinasinya di BPN sampai akhirnya isu yang mencuat kemudian ada yang bilang tidak mau debat, hanya penyampaian visi misi saja, ada yang kemudian menantang balik untuk debatan pacontekan. Sebenarnya seperti apa sih? Ya, kalau di BPN itulah yang menyatukan kami itu adalah pikiran-pikiran kami.
bahwa di BPN itu banyak sekali orang dengan platform masing-masing. Indonesia Adil Makmur itu lebih besar dibandingkan Prabowo Sandi itu sendiri kalau menurut kami. Bahwa di sini setiap orang punya gagasan, pola kami partisipasi bukan mobilisasi. Oleh karena itu memang jika seandainya ada beberapa statement yang berbeda, kami menganggap itu sebagai bentuk dinamika dan cara mereka menyampaikan pikiran-pikiran mereka. Di sini ada Partai Demokrat sendiri yang sebenarnya mengkritik format debat dengan memberikan kisi-kisi ini. Sebenarnya seperti apa sih jalannya koordinasi dengan Demokrat sendiri? Ya begini, ketika Partai Demokrat ketemu dengan konstituennya, ketika saya dari PAN ketemu sama konstituennya, kita ditanyain, Pak itu kenapa ada soal? Anak saya aja ujian kagak dikasih tahu soal. Warga di bawah. Jadi tentu hal ini menjadi sesuatu yang perlu kami aspirasikan. Karena ini terkait kerahasiaan. Ini misal ya, tesisnya begini. Jika seandainya, ini untuk KPU juga saya pengen bertanya sebenarnya. Bagaimana silakan ke Pak Pramono masih tersambung mohon izin ya Pak Pramono, saya juga pengen bertanya bagaimana sifat dan status dari dokumen tersebut. Misalnya, apakah rahasia atau tidak rahasia? Kalau tidak rahasia nih, ya sudah ditaruh aja di koran se-Indonesia, ya kan? Atau ditaruh di iNews. Inilah list pertanyaan untuk debat. Kalau tidak rahasia, kalaupun rahasia, ini pertanyaan dari konstituen sih Pak. Gimana memverifikasinya itu sama? Tentu hal-hal kayak gitu. Ini berlanjut dari rentetan tentang kardus, tentang ini, tentang itu. Kita Pak di bawah tentu tidak pengen juga bilang, oh KPU begini, KPU begitu. Kita juga nggak mau. Tapi menurut kami juga butuh dibantu dengan pola komunikasi atau argumentasi yang sangat logis kepada publik. Hari ini kita tidak bisa membodoh-bodohi publik lagi. Pak Pramono silakan dijawab Pak. Saya kira berbagai kebijakan yang selama ini disampaikan oleh KPU saya kira sudah cukup jelas terkait dengan mekanisme debat begitu ya. Saya kira meskipun pada awalnya kemarin beberapa hari sempat terjadi perdebatan di luar saya kira, tapi ya sudahlah itu bagian dari dinamika di masing-masing koalisi yang menurut saya tentu aspirasinya akan sangat beragam begitu ya, karena masing-masing koalisi kan terdiri dari banyak partai yang kepentingan politiknya juga berbeda-beda. Tetapi perkembangan sejak kemarin sore, kemarin petang saya kira sudah mengarah kepada kembali ke konsensus awal, bagaimana kita bertanggung jawab untuk menjelaskan kesepakatan-kesepakatan itu kepada kepada konstituen kita masing-masing. Baik. Bahwa ada kelebihan atau kekurangan itu nanti kita bisa nilai berikutnya begitu. Oke, baik. Pak Pramono, jadi yang diberikan itu kisi-kisi atau 20 pertanyaan yang nanti untuk diundi yang hanya 3, yang keluar 3 pertanyaan. Sebenarnya yang benar yang mana sih, Pak? Oke. Yang benar aja. Oke, jadi saya jelaskan detailnya begini. Jadi debat itu yang seri pertama ini akan terdiri dari 6 segmen. Segmen pertama itu khusus penyampaian visi misi yang disampaikan oleh kandidat secara langsung, tidak diwakilkan. Nah, di sini orang kalau mempertanyakan, loh, acara penyampaian visi misinya kok nggak ada? Tidak, itu salah. Jadi tetap kita fasilitasi ada penyampaian visi misi yang secara langsung disampaikan oleh kandidat. Nanti kemudian ada 2 segmen berikutnya, itu adalah segmen yang tadi itu daftar pertanyaan yang disusun oleh panelis. 2 segmen ini terdiri dari 4 subtema. Jadi hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Nah, di masing-masing segmen itu, jadi segmen ke-2 dan 3 itu nanti dibagi menjadi 2 subsegmen, 2 sesi. Jadi 1 sesi hukum, 1 sesi HAM, kemudian nanti di segmen 3 ada subseksi korupsi dan terorisme. Nah, masing-masing sesi atau subsegmen tadi itu disiapkan 5 pertanyaan. Oke. Nah, itu nanti dilakukan pengundian di sana. Jadi pengundian tetap ada unsur ketidakpastiannya juga. Pertanyaan mana yang harus dijawab oleh masing-masing kandidat. Baik, untuk segmen 4, 5, dan 6. Oke, Pak Pramono, untuk segmen 4, 5, dan 6 kita akan bahas usai jeda. Berikut tetap bersama kami.